Rumpi No Secret ya, mengucapkan untuk diri sendiri. Ada Daniel hari ini yang menemani. Tepuk tangan dulu buat Daniel. Hari ini senang sekali saya Kak Rose di tahun yang ke-8 ini memasuki tahun ke-9 ya, insya Allah yang lancar. Kita terus untuk sama-sama untuk Rumpi No Secret. Hari ini spesial adalah Rumpi Infinity Road to Infinity No Secret ya, untuk ulang tahun ke-8 ya. Ada beberapa rangkaian, makanya ini banyak bunga-bunga di sini ya, luar biasa sekali ya. Ini udah, aduh alhamdulillah sekali, ini banyak bunga-bunga. Dulu kita awalnya syuting itu bukan di sini studionya ya, jauh di sana. Kalau musim hujan, syutingnya penuh dengan tantangan ya. Kadang ada tes bunyi hujan gitu. Nah, hari ini juga, ya hari ini di kota Jakarta ada yang ngerasa gempa nggak? Ya, ada rasa gempa ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik aja, selamat, tidak ada korban, tidak ada apa-apa. Oke, baiklah. Tapi walaupun ada apapun ya, mau banjir, mau ada apa gitu ya, aku kena macet, harus lari-lari jalan kaki, make upnya continuity, segmen 1 pakai bulu mata doang, segmen 2 pakai shading, segmen 3 baru pakai lipstick. Tetap kita akan Rumpi No Secret. Kita akan bacakan dulu untuk bahas berita-berita hot ya. Baik ternyata dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa hari ini? Oh, hari ini juga ini ada salah satu sahabat Rumpi ya. Ini karena kita pernah wawancara Jessica Iskandar dari sejak zaman dia habis melahirkan dulu ya. Habis dari Amerika melahirkan. Ini aku ingat wawancaranya dulu di Studio Palem situ ya. Dia bikin buku waktu itu menceritakan bagaimana pedihnya dia gitu ya pada saat itu melewati. Kemudian ada banyak sekali kejadian-kejadian dalam kehidupannya dia. Tapi dia tetap tegar sampai akhirnya ketemu jodohnya Vincent Verha. Tapi ya ini lagi dia lagi kena masalah, tertipu banyak sekali, harus jual mobil, jual mobil apa gimana sih? Pokoknya kerugiannya banyak deh. Sampai akhirnya dia kesulitan kesulitan membayar cicilan rumahnya. Aku ketahui bukan ada balon meletus soalnya ya gitu ya. Terus kemarin juga sempat ada artikel berseliweran gitu, bunyinya adalah Jessica Iskandar kini buka donasi tak mampu bayar cicilan rumah. Nah, artikel ini kemudian dibantah ya sama baik Jessica maupun suaminya begitu ya, bahwa Jessica Iskandar tidak pernah buka open donasi, jadi takut nanti ada pihak-pihak yang menyalahgunakan ini untuk mengumpulkan uang padahal yaitu untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Maaf bagi teman-teman yang ingin berdonasi sampai saat ini tidak membuka. Terus ini lagi ya, hati-hati bagi oknum yang menyebarkan, membuat, mengatasnamakan saya atas open donasi, ini adalah perbuatan melawan hukum gitu ya. Tolong jangan tolong segera klarifikasi dan dihapus. Coba kita lihat komentar netizen bunyinya seperti apa. Maaf tidak layak dibantu. Mohon maaf ketutupan bunga ya. Lebih banyak di luar sana yang lebih susah hidupnya, bahkan nggak punya rumah, nggak makan-makan. Ya padahal emang Jessica nggak buka open donasi. Yang berikutnya komentarnya, susah-susahnya hidup jedar, lebih susah juga hidup gue gitu. Yang berikutnya ada lagi, kok artis kalau udah susah malah minta-minta, padahal dulu hidup glamor sana sini, giliran kena tipu minta donasi. Sedih sih lihat keadaan, tapi nggak mikir panjang, kenapa nggak kerja aja cari kerjaan lebih baik daripada minta-minta. Ya ini komentarnya udah terlanjur jelek ya, padahal mereka tidak open donasi begitu ya. Gitulah ya, udahlah kita kalau komen tuh yang enak ajak manis seperti kue di sebelah aku ini. Ya, kita juga hari ini mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita hari ini ya, sweet couple ya. Yang satu sweet couple, yang satu adalah teman bekerja sama. Ini ada bintang tamu kita TikTokers yang view kontennya tuh sampai puluhan juta, 22 juta kali, dan ini baru pertama kali dia diundang di televisi. Kisah hidupnya wow, sangat dramatis sekali ya. Dua-duanya sudah yatim piatu, pernah terlibat utang pinjol begitu ya. Dan cita-citanya memang ingin terjun di dunia hiburan gitu ya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi titik balik kehidupan. Kita nggak pernah tahu ya. Kita lihat dulu sweet couple, profil Fuji dan Thorik berikut ini. Thorik Halilintar, adik Atta Halilintar kelahiran 1999 ini berpacaran sejak 29 Januari 2022 dengan Fuji, adik mendiang Bibi Ardiansyah, suami Vanessa Angel. Keduanya kerap kali membagikan momen kemesraan. Disebut netizen pasangan bucin, bahkan pernah diancam dilaporkan oleh Farhat Abbas pada Mei 2022. Namun keduanya mengaku sempat putus selama 3 minggu karena Thorik kerap berbohong kepada Fuji pada Juli 2022. Pria yang baru mengeluarkan lagu berjudul Trust Me tentang perjalanan cintanya bersama Fuji memberikan rangkaian kejutan pada ulang tahun Fuji ke-20 pada 3 November. Dari dirayakan bersama keluarga tengah malam, diberikan perawatan kecantikan, ucapan ulang tahun di billboard Jalan Pondok Indah, hingga diberikan tas mewah dan cincin berlian sebagai simbol komitmen. Bagaimana cerita Thorik dan Fuji soal kabar menikah siri yang menerpanya? Dan benarkah Thorik ingin membuat film tentang perjalanan cintanya bersama Fuji? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Aduh, sweet couple banget gak sih ini kembaran ya. Aduh, ini aku tadi tanya ya, cincin berliannya mana gitu kan. Dia bilang lagi mau dikecilin ya. Udah dikecil. Atau beliin lagi aja lah, Torik. Ya udah. Iya. Enggak kayak gitu. Tadi udah kerekam kan? Ya udah. Udah ya. Ingat ukurannya nomor berapa kamu? 12,5. 12,5. Itu 12,5 tapi ternyata nggak muat. Oh, nggak muat, berarti 12. Oke, baiklah. Ya langsung di sini biar seru, biar tegang. Kalian berdua duduk di sini untuk jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan ke jawabannya fitnah atau Fakta. Fakta. Torik, fitnah atau fakta? Di ulang tahun Fuji, walaupun dia udah bilang udah nggak usah bikin apa-apa gitu ya, kamu tetap membuat kejutan, rangkaian kejutan meriah itu saat ulang tahunnya Fuji itu karena memang harus, karena memang banyak sponsor-sponsor yang nawarin untuk bikin kejutan ulang tahunnya Fuji. Fitnah atau fakta? Pengennya sih gitu sih, ada sponsor balik modal. Iya. Tapi enggak sih. Nggak ada. Tapi katanya bener kamu tuh nggak sebenarnya nggak pengen gitu. Gak pengen aku malah udah kepikiran. Heeh. Aku kan udah ada yang ngasih tau lah ya, Torik pengen bikin udah surprise. bocor. Bocor dari satu orang. Jadi aku kayak gue gagalin. Iya ampun. Aku udah pengen gue kabur kali ya keluar kota sendiri. Terus atau nggak aku ke hotel sendiri. Jadi nggak ada yang tahu aku di mana. Iya. Biar rencana dia hancur semua. Kenapa sih kamu nggak suka emang kalau ulang tahun apa? Kenapa pada saat itu tuh kenapa? Karena ada trauma tersendiri lah di hari ulang tahun itu. Jadi kayak menurut aku ngapain dirayain gitu. Kayak nggak tahun lalu ya. Mm. Terus setelah ternyata ada kejutan-kejutan. Pas ada kejutan, siangnya masih marah kan dia kejutannya dari pagi sampai malam ya. Pagi-pagi sampai siang marah-marah terus juga. Kenapa sih nih? Aduh aku mau pulang, Dari malam sampai malam. Surprise sih. Tapi dia sampai siang tuh masih ya bete. Bete banget, apa nangis Bete aku banget. kayak aku nangis, aku mau pulang. Tapi aku udah nebak dia di hari itu bakal kayak sedih, bakal kayak Keinget keinget terus ulang gitu tahun kan. terakhir Jadi bersama. makanya dibikin banyak banget. Terus dia bukan hanya surprise, dia harus memecahkan clue gitu-gitu. Dia jadi harus mikir, dia tanpa harus ada beban untuk keinget-inget. Jadi dia kan paling suka games kan, diajakin main. Dia nggak suka yang diem-diem, nggak suka gabut, karena bakal stres. Jadi kayak aku kasih games, terus dari setiap gamesnya tuh ada kejutan. Jadi pasti dia senang. Gimana kamu? Apa ada hari itu, Puji? Senang sih, Senang kan? senang campur aduk sih sebenarnya. Karena kan kayak otak kita udah mikir yang kalian lain, jadi kayak oh senang, abis itu sedih gitu terus. Pada saat sedih itu pas ada saat apa waktu itu? Karena kepikiran besokannya. Karena kayak kepikiran, aduh gue ngapain yang ngerain ya? Aduh, mau pulang aja deh, ngapain sih gue di sini gitu. Tapi kamu dengar alasannya Torik, terharu nggak sih? Terharu sih. Ini nanti dah. Cantik sih gimana? Emang cantik. Iya, oke. Aduh, aku kayak nyamuk ya zzz, di sini. Cuma ada videonya. Ini yang kejutan dari pagi sampai malam dengan alasan supaya dia nggak kepikiran yang sedih-sedih. Kita lihat berikut. Oh ya ampun. Torik, fitnah atau fakta Torik? Bahwa kamu mempersiapkan semua surprise ulang tahunnya Fuji itu termasuk lagu yang judulnya Trust Me. Itu sudah dari berbulan-bulan yang lalu. Fitnah atau fakta? Benar, sebulan lebih, sebulan setengah, hampir 2 bulan. 2 bulan. Lagunya berapa bulan? Lagunya itu aku kejaran 3 minggu. 3 minggu. Tapi bukannya kamu udah nyari-nyari apa? Sebenarnya nyari-nyari- nulisnya udah lama, nulis lagunya udah lama, terus udah jadinya juga udah lama, tapi kayak kapan mau dikeluarinnya tuh belum pede. Belum pede. Jadi pas Itu emang buat dia. Mutia, Tapi judulnya Trust Me. ya jadi kayak kan dia ntar ulang tahun, jadi itu dimasukin salah satu rangkaiannya aja. Gitu. Oh gitu. Kenapa sih? Bener nggak? Kamu tuh katanya punya trust issue. Banget, Bener nggak? banget. Dari dulu atau ada pemicunya? Dari dulu. Karena kayak ya sering dibohongin orang gitu-gitu. Kayak waktu kamu ketahui dia bohong, kamu marah banget. Waktu ketahuan dia bohong, putus langsung. Bisa dia dibawa. Gak bisa aku dibohongin. Jadi lagu itu pesannya apa sih, Torik? Aku dulu deketin dia itu dia lagi di titik yang nggak mau percaya apa namanya cinta lagi gitu loh. Yang aku rasain. Jadi kayak aku mau melakukan banyak cara, banyak hal untuk bikin dia senang, bikin dia jatuh hati lagi gitu. Tapi nggak bisa gitu. Makanya aku bikin lagu itu. Jadi kayak Coba kita lihat sih, kayak apa sih video klipnya? Trust Me. Gitu, percaya sama aku. Video klipnya. Video klipnya 2 minggu sebelum ulang tahun ya. apanya video klipnya aku lihat. Oh enggak, video dibuat klipnya Dibuatnya 2 minggu sebelum aku ultah sih. Kamu tahu itu akan jadi hadiah ulang?
aku tahu dia pengen bikin lagu. Tapi dia nggak tahu kapan dia. Ya, tetap. Lagunya tapi nggak dikasih tahu apa. Oh gitu, jadi kamu cuma acting-acting gitu doang? Iya. Lagunya apa nggak tahu? Katanya ngapain ini? Udah nggak apa-apa, nggak mau ribet-ribet. Kan tau kan kalau misalnya syuting ya kan, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Ayo mukanya gitu iya, gitu iya. kan. Boleh Terus terserah aku ngapain bilang, aja. kamu udah Natural salah aja. mau ngapain aja. Yaudah kita cuma bercanda aja di video klip itu. natural Jadi aja yang gitu. mau rekam aja. Oh, terus kamu udah denger lagunya? Denger. Gimana setelah kamu mendengar lagu dan liriknya? Bagus. Asik. Pas dengerin liriknya. Tadi pas awal-awal aku dengerinnya kayak suara Bang Atta. Terus? Terus ya lucu aja gitu. Terus siapa sih yang bikin lagunya? Aku. Bohong. Aku kerjasama banyak orang. Itu suara kamu benar? Suara dia. Bagus kan suaranya? Bagus. Alus-alus fals gitu tapi alus. Tapi enak. Aduh, gemes ya. Nggak by the way. Aku nggak bisa bohong, sorry. Kamu tahu bahwa pada saat kamu pertama kali deketin dia lagi di titik yang terendah ya, karena baru kehilangan kakak-kakaknya gitu ya. Apalagi sih sebetulnya kesedihan dia waktu itu? Overwhelming aja Kak. Yang aku lihat ya, dia kayak overwhelm aja dengan banyaknya Perhatian. kejadian, tiba-tiba banyak juga perhatian, banyak banget tanggung jawab, yang ada tuntutan dan yang lain. Jadi kayak di saat itu ya sulit, pasti bagi dia sulit banget. Terus aku ngerasain kayak diri aku kayak bisa berguna gitu loh buat dia. Jadi kayak gitu. Kamu tuh melakukan banyak hal ya buat Fuji ya gitu ya. Maksudnya mikir banget gitu. Oh dia tuh gitu. Apa sih yang istimewa dari seorang Fuji sampai jauh gitu pikirannya Torik untuk membuat Fuji senang? Gimana ya dijelasinnya? Ya, she got what I need aja gitu. Dia punya semua yang aku butuhin. Jadi kayak laki aja aku bisa kenal dia. Ya udah jangan ngeliatin. Maaf. Kenapa sih emang kalau dilihatin Dia kalau Torik? diliatin tuh lama banget, aku gak suka. Ya gimana? Jangan lama-lama. Mubazir sayang kalau nggak. Jangan lama. Wah, aku jadi nyamuk. Aku pergi dulu ya. Oke lanjut. Fakta atau fakta? Fuji, salah satu hal yang sering kalian terima ketika kalian udah jadi pasangan itu adalah banyak sekali yang ngeritik kamu, Fuji. Dibilang kamu tuh suka memberi pengaruh buruk buat Torik. Padahal menurut kamu Torik juga harus dikritik. Karena kalian berdua memang ada tidak terlalu sempurna dua-duanya. Fitnah atau fakta? Fakta. Aku juga nggak setuju sih. Kenapa? Maksudnya banyak yang iniin ke dia ya? Iya, Kritik. maksudnya kayak banyak yang bilang aku sempurna, enggak juga. Kayaknya banyak. Kamu lebih bucin gitu. Ya mungkin kalau lebih bucin karena bentuk perhatian aku, bentuk cinta aku tuh bisa dilihat orang gitu ya. Jadi kayak aku terkesan lebih kayak bucin, lebih perhatian. Tapi kan sebenarnya enggak juga. Dia bucin gak sih? Banget. Serius? Cuman nggak kelihatan media aja. Aku tuh kalau ada kamera kadang kayak, tadi dulu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita diem dulu gitu. Oh gitu. Kadang aku malu karena papaku nanti monitor, dia suka ngeliatin vlog aku. Kamu ngapain lagi, Uti? Oh gitu? Makanya kadang kalau di vlog tuh ada pelukan di kita. Biasanya tuh papa bawel. Oh gitu. Makanya kamu sering menunjukkannya dengan lebih kayak judes gitu ya? Jadi kalau misalnya pelukannya kayak misalnya ada perayaan gitu, kayak misalnya lagi achieve something kayak gitu. Itu nggak apa-apa, papa nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak dulu lagi keramaian terus kita peluk-pelukan, tuh papa pasti bakal WA aku mukanya lebar. Kamu tahu nggak itu? Tahu, aku udah ngasih tahu. Jadi makanya aku kayak kalau di sosial media kayak, aduh, Gitu aduh, ya, jaga-jaga ya gitu ya. kayak takut-takut gitu. Oh, jadi dia bucinnya gimana kalau nggak di kamera? Kalau nggak di kamera, klingi banget. Masa sih? Iya, nggak bisa ditinggal. Terus? Nggak bisa nggak dikabarin kalau lebih dari 30 menit dia bakal Astagfirullahaladzim. hilang. Terus 30 menit dia akan hilang. Iya, terus dia Menghilang. suka banget menata gitu. Hah? Baik itu rumah aku, Ditata. mobil aku, sampai Aku suka hidup organize aku gitu juga loh. gitu. Oh gitu harus rapi Suka gitu. jadi kayak mbak gitu. Apapun itu. Oh itu bentuk cinta kamu gitu ya? Ya maksudnya sampai Oh. hidup aku juga semuanya pokoknya harus jam segini harus makan. Terus makannya nggak boleh telat. nggak boleh banyak, nggak boleh telat, harus makan apa aja, pakai baju apa. Terus minyak rambutnya nggak boleh terlalu banyak, gue sedetail itu. Udah lah, cocok lah ya. Oke, baik. Lanjut, cerita atau fakta? Fuji, bahwa setiap hari kamu tuh dituntut sama netizen untuk bikin story tentang Gala. Kalau nggak pasti banyak yang protes. Dan bahkan protesnya itu salah satunya juga marah-marahin kamu. Fitnah atau fakta?
Fakta. Serius. Iya sumpah. Aku tuh kadang kayak di rumah ya udah nggak upload story Gala atau nggak kayak emang lagi keluar, lagi have fun, me time. Terus orang, kok Gala aku nggak dijagain, kak Galanya mana? Tapi kadang-kadang suka bingung sih, Karos. Jadi kayak kalau aku misalnya nggak story sama dia, itu pasti kayak, ih kalian lagi berantem ya, kalian putus ya dan lain-lain. Terus misalnya kalau lagi story sama dia, ih kok sama dia terus sih gitu. Iya. Terus kalau misalnya aku lagi sama Gala, Capek tau. ih kok nggak sama Amina sih gitu. Terus Iya, sama masalah Amina, terus ya, ih iya, kok nggak ajak Gala, terus gitu terus jadi ada aja omongannya lagi. Ya udah kan udah biasa kan begitu? Biasa-biasa gemes sih ya. Biasa-biasa kadang-kadang gemes ya, tergantung mood ya. Oke, baiklah sekarang kita akan lanjutkan. Mereka duduk, silakan duduk di sebelah sana. Kita akan uji kekompakan. Oke, silakan. Torik dan Yoi. Dia, hei, ya ampun. Ini lewat sini loh Torik. Dia melewati bunga kembang-kembang. Oh, iya, sorry, Karena di sorry. sebelahnya Torik, Fuji. Kamu sini sayang. Di situ sayang. Sini. Sayang situ. Ini kursi aku. Aduh. Oke, ini andai-andai dulu apa langsung uji Enak kekompakan ya nih? ini sushinya. Tapi setiap Boleh pergi dong, dari sambil makan. setiap pergi dari bangku itu rasanya lega. Ya? Oke. Padahal sama aja gitu ya. Oke, andai sekarang. Ini andai ya. Jawab aja nggak usah pakai ini, andai doang nih. Andai ada fans kamu yang komen jahat sama artis lain gitu. Terus akhirnya fans kamu itu dilaporin polisi sama artis lain itu yang mereka mereka kritik gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku sih semua lisan kita, semua perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Tanggungjawabkan. Jadi kayak walaupun itu aku atau siapapun itu, aku pasti kalau misalnya dia udah melakukan kesalahan ya dia harus bertanggung jawab. Harus tanggung jawab atas perbuatannya sendiri Atas gitu perbuatannya ya. Oke. sendiri. Andai salah satu dari kalian ketahuan bohong, tapi itu bohong untuk kebaikan. Gak bisa. Gak boleh. Gak ada. Nggak ada tuh. Nggak. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Jadi walaupun itu pahit, kalian akan jujur. Jujur. Udah pernah? Udah. Aku sih selalu jujur. Yeah. Udah pernah. Terus kalau ternyata itu pahit, gimana kalian menghadapinya? Bahwa kejujuran itu pahit? Tapi Ya aku bilang aja, jadinya kamu gini terima ya. apa enggak? Hah? Jadinya kadang-kadang jadi malah apa ya? Jadi ngobrol panjang, jadi deep talk karena kejujuran itu gitu. Karena dia kan pendengar yang baik. Dia pendengar yang baik banget. Jadi kalian malah ketemu Malah solusi jadi dengan ketemu kejujuran. solusi. Jadi kayak every problem itu harus dihadapin bareng-bareng. Bukan kita jadi problem untuk masing-masing, Tapi kita cari solusinya. mencari solusi buat problem-problem kita. Tapi kejujuran yang bikin pahit itu sempat bikin kalian jaga jarak dulu nggak sih? Enggak. Untuk menata perasaan, emosi dan Enggak. pasti Enggak, nggak nggak enak pernah dengernya. kayak gitu. Nggak pernah. Langsung Justru dibahas. kalau misalnya ada kebohongan yang baik gitu ya, tidak dikatakan, itu yang biasanya bikin jadi pusing diri kita sendiri. Terus ntar kalau misalnya dia udah tahu, dua-duanya jadi pusing gitu. Oke, sekarang kalau Buji nanya nanti, sayang, aku gemukan nggak sih? Jawabannya apa? Selain berikut ini jangan kemana. Tetap di Rumpi.